Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sallama mizanal adli ila kufi dzawil albab wa arsala rusula mubasyirina mudhirina bithawabi wal iqabi wa anzala alaihimul kutuba mubayyinatan lil khata'i was shawabi wa ja'ala saraya kamilatan la naqsa fiha wa la 'abi. Ahmad wa hamda man ya'lamu annahu musabbibul asbab wa asyhadu bi wahdaniyati syahadata mukhlisin fi niyati ghaira murtabi wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu arsalahu wa qad saddal kufra ala wajhil imani wal hijab fa nasaha dhalama bi nuril huda wa kashafa niqab wa bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa adaha mushkilatil kitab wa tarakahum ala mahajjatil bayda ila saraba fiha wa la sarab. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wal ashabi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil hasri wal hisab. Wasallama tasliman katsira, amma ba'du. Segenap pemirsa hadirin hadirat, ikhwati wa akhwatil azza rahimakumullah yang saat ini menyaksikan video ini baik melalui WhatsApp atau melalui Facebook atau melalui aplikasi yang lain ya, YouTube. Marilah yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmatul ihsan, dan yang kedua semoga selawat dan salam Allah berikan, limpahkan kepada Rasulullah qudwatuna, Rasulullah uswatunal hasanah, yang senantiasa kehidupan beliau memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tafsir tematik edisi yang ke-7 dengan tema Banu Israil wa makaiduhu, muslihat atau tipu daya Bani Israel. Sebelum kita membahas mengenai hal-hal terkait tipu daya Bani Israel, kita akan mulai atau mukadimah dengan beberapa hal kosakata terminologi yang terkait tema dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah istilah Bani Israel. Siapakah Bani Israel itu? Israel ini adalah dari bahasa Ibrani ya, dari bahasa yang maknanya sama dengan dari kata Isra dan Il, yang maknanya adalah Abdullah, hamba Allah. Ini adalah nama lain Nabi Yakub alaihissalam. Oleh karena itu Bani Israel itu mereka adalah semua yang berafiliasi nasabnya kepada Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua al-Yahud. Siapakah Yahudi itu? Yahudi adalah mereka yang mengklaim mereka pengikut ajaran Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya. Bahkan mereka juga mengklaim merekalah orang-orang yang orang-orang yang masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka juga mengklaim ya, waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang Yahudi atau Nasara. Yang Yahudi mengklaim mereka lah yang mengkapling surga. Orang-orang Nasrani juga mengatakan mereka lah yang mengkapling surga. Maka Quran mengatakan qul hatu burhanakum tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu adalah angan-angan mereka. Tunjukkanlah bukti-bukti kalian. Kalau yang kalian omongkan itu benar, mana buktinya? Jika kalian adalah orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Itu yang kedua ya, tentang al-Yahud. Yang ketiga ada istilah ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab ini? Kalau Quran mengatakan qul ya ahlul kitab. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang al-Yahud, kemudian orang-orang an-Nasara. Dalam Quran untuk menyebutkan al-Yahud dan an-Nasara itu digunakan istilah ahlul kitab. Kemudian istilah yang keempat ada namanya Sahyuniyun. Ini adalah orang-orang yang memiliki mereka memiliki fikrah atau ideologi, yaitu gerakan Zionisme. Apakah gerakan Zionisme ini? Gerakan Zionisme ini adalah gerakan yang mereka ingin kembali ke tanah Zion. Tanah Zion ini sebuah Gunung Zion, Gunung Zion atau Jabal Sahyun dalam bahasa Arab. Ini bertempat di Palestina ya. Istilah yang kelima adalah Israel, negara Israel. Maka negara Israel ini
ini sebuah negara ya, kayak Indonesia, kayak Singapura, Thailand, negara kebangsaan ya. Ini negara yang dibangun di atas penderitaan rakyat Palestina. Mereka mencaplok Palestina hingga tanah Palestina semakin tergerus, semakin berkurang ya. Bahkan mereka juga menguasai Al-Masjidil Aqsa. Kalau orang mau masuk ke sana mereka blokir, mereka cek ya, diperiksa dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang menjadi pemilik sah dari tanah suci adalah mereka, orang-orang asli Palestina ya. Nah, Israel ini negara kebangsaan ya. Jadi mereka di dalam negara ini juga ada orang-orang Yahudi dan ada juga selain Yahudi. Bahkan dalam parlemen Israel itu juga ada satu dua lah atau minoritas yang mereka beragama Islam ya. Karena itu fakta yang ada, itulah mereka sebuah negara kebangsaan. Baik, kita masuk ke pemateri tentang tentang tipu daya Bani Israel. Kita lanjutkan poin yang kedua, membicarakan mengenai keutamaan Bani Israel. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada Bani Israel. Ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ya. Wahai kalian semua ya, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, kalian ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya. Allah telah menjadikan di antara kalian nabi-nabi. Jadi nabi-nabi ini hampir mayoritas dari Bani Israel. Wa ja'alakum muluka. Allah jadikan kalian raja-raja. Banyak raja-raja yang berkuasa, termasuk yang terbesar Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, itu dari Bani Israel. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah berikan kepada kalian yang tidak diberikan kepada alam semesta. Kalau kita membaca sejarah, tidak ada manusia di muka bumi yang mereka sampai memakan makanan surga kecuali Bani Israel. Itu terjadi di zaman Musa alaihissalam. Allah berikan mereka al-manna wassalwa. Kemudian juga al-Hawariyun, orang-orang Hawariyun pengikut Isa alaihissalam. Ini juga Bani Israel ya. Mereka minta kepada Isa alaihissalam, apakah Tuhanmu mampu menurunkan kepada kami ma'idatan minas sama, al yastati'u rabbuka ayyunazila alaina ma'idatan minas sama. Mampukah Tuhanmu menurunkan kepada kami makanan dari surga? Makanya Bani Israel ini mereka mendapatkan kelebihan ya, keutamaan, mereka bisa mencicipi makanan surga ketika mereka masih di dunia ya. Kemudian di antara keutamaan mereka yang lain adalah Allah unggulkan mereka di atas orang-orang alam semesta. Wa anni faddaltukum al alamin. Kami unggulkan kalian di atas alam semesta. Tetapi ini kemudian disalahfahami. Kalau menurut tafsirnya yang benar adalah mereka diunggulkan atas orang-orang di zamannya, atas orang-orang semesta alam, tapi dengan protokol satu di zaman saat itu. Ya. Ketika Rasul mereka diutus. Yang kedua, ketika mereka, ini poin yang selanjutnya, Allah memberikan mereka kemuliaan ketika mereka berpegang hablum minallah wa hablum minan nas. Dengan tali Allah kuat, dengan hubungan manusia juga kuat. Duribat alaihimud dillatu aina ma tukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Mereka akan diberikan mereka akan ditimpakan kehinaan, kemiskinan, kesusahan. Ya, dimanapun mereka berada, kecuali mereka berpegang kepada tali Allah dan tali manusia, hablum minallah wa hablum minnas. Kemudian keutamaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka pemimpin yang berjalan dengan petunjuk Allah ketika mereka bersabar. Maka disebutkan dalam sebuah ayat, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, di dalam surah As-Sajdah, dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang mereka menggunakan petunjuk dengan urusan kami lamma sabaru, ketika mereka sabar. Mari kita masuk ke pembahasan mengenai apa saja di antara tipu-tipu muslihat Bani Israel. Jadi sebenarnya tidak semua Bani Israel itu jahat ya. Tapi di sini Al-Qur'anul Karim dalam banyak ayatnya banyak menjelaskan tentang beberapa tingkah-tingkah yang tidak baik, kejahatan yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang bertanya untuk mempersulit diri.
Poin yang ini pernah kami sampaikan dalam uh, tafsir tematik edisi yang ke-6. Silahkan panjenengan buka edisi yang ke-6 yang berjudul sejarah permusuhan antara Adam dan iblis. Bani Israel itu mereka dikenal orang yang ngeyelannya. Yang contoh paling gampang itu ketika mereka diperintahkan, ketika terjadi sebuah pembunuhan ya, dan mereka bingung siapa yang membunuh, dan mereka bertanya kepada Musa alaihissalam ya, bagaimana menyelesaikan solusi ini ya, masalah mengetahui siapa pembunuh seorang laki-laki di kalangan Bani Israel. Maka turunlah perintah menyembelih sapi. Ternyata Bani Israel ini mereka bertanya ini sapi yang bagaimana usianya, yang muda atau yang tua? Turun penjelasan, sapi yang usianya tidak muda dan tidak tua. Mereka bertanya lagi, ini sapi yang bagaimana warnanya? Kalau sapi warnanya macam-macam ya, ada yang hitam, putih dan misalnya. Tapi kemudian turunlah penjelasan sapi yang berwarna kuning yang membuat orang yang melihat itu senang. Di saat itu di Bani Israel yang namanya sapi yang bagus itu sapi yang warnanya kekuningan ya. Ini dalam tradisi saat itu ya. Mereka tanya lagi, sapi yang bagaimana? Sapi yang liar atau sapi yang dikandangkan? Maka turunlah perintah, ini sapi yang la dzalulun tuthirul arda wa la tasil haras. Dia sapi yang tidak digunakan membajak sawah ya. Dia sapi yang sapi yang la dzalul, yang tidak digunakan untuk untuk ya diliarkan itu gitu. Itu yang pertama, yaitu mereka orang-orang yang banyak sekali bertanya tetapi bukan mencari kebenaran, tapi hanya mencari celah-celah untuk mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mencari celah-celah yang justru atau bertanya untuk mempersulit diri mereka. Yang kedua adalah mereka punya kebiasaan mendustakan. Nabi dan Rasul silih berganti datang pada mereka. Mereka mendustakan apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul mereka, termasuk orang-orang Yahudi ya. Mereka yang mengklaim pengikut Musa alaihissalam, mereka pun juga banyak yang mendustakan dengan bukti mereka merubah kitab Taurat itu. Yang ketiga, naqdul uhud ma'allah. Mereka melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijanji supaya beriman. Mereka dijanji supaya menjalankan al-wasayil ashr, 10 wasiat dalam kitab Taurat, tapi mereka banyak yang menyeleweng, menyimpang dari wasiat tersebut. Kemudian mukhalafatul qawli fi'lan. Mereka berselisih antara ucapan dan perbuatan mereka. Jadi antara yang di hati mereka, ucapan mereka itu menampakkan hal yang baik, tetapi hati mereka itu menyimpan hal yang tidak baik. Itu yang kemudian juga menginspirasi orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah SAW ya. Mereka mengatakan sesuatu ya, tetapi niatnya untuk menjelekkan Islam, untuk menjelek-jelekkan simbol Islam, menghina, mengolok Al-Quran, mengolok Allah dan mengolok Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian di antara kejahatan mereka yang lain adalah qatlun nafsi bighairi haq. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Maka telah banyak riwayat ya, pernah kejadian satu hari satu siang ya, itu orang-orang Yahudi membunuh puluhan ribu orang-orang Bani Israel, membunuh puluhan ribu para nabi dalam waktu satu hari ya. Wa na'udzubillah, ini betapa jahatnya ya umat yang Allah berikan mereka seorang penunjuk kebenaran, mereka malah membunuh orang yang mengajak mereka kepada kebenaran. Kemudian poin yang selanjutnya, al-hilatu wal makr. Mereka melakukan yang namanya muslihat. Hilah itu kalau orang Jawa ya mencari celah-celah untuk mencari celah tapi dengan niat jahat. Ini ceritanya orang-orang Bani Israel, mereka diperintahkan beribadah di hari Sabtu dan tidak boleh yang namanya mereka berlaut atau nelayan. Tapi mereka orang cerdik ya. Hari Jumat mereka pasang jaring, Sabtu mereka pura-pura datang ke sinagog, Ahadnya mereka kemudian panen. Ini kemudian Allah marah dan merubah wajah mereka menjadi wajah kerah. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin.
Kalian sungguh mengetahui orang-orang yang melampaui batas dalam urusan yaum sabti, hari Sabtu, maka kami katakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Kalian jadilah kera-kera yang khasiin ya, kera-kera yang hina. Kemudian istihza'u bi amrillah. Poin yang selanjutnya di antara kejahatan Bani Israel adalah mereka mendustakan atau mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis dengan keadaan mereka merayap ya, kayak orang bersujud. Mereka ngenyek, mengolok-olok. Mereka disuruh mengucapkan istighfar, disuruh mengucapkan khittah, ampunilah kami. Mereka justru sebaliknya. Mereka ketika diperintahkan masuk dalam kondisi seperti orang sujud merangkak ya, mereka malah membelakangi, atau orang Jawa mengatakan nyiliti ya. Ketika mereka disuruh mengatakan khittah, ampuni kami, mereka mengatakan habba fi hintah, biji gandum. Ini ya, bagaimana mereka merubah ucapan ya, perintah, instruksi, maka Allah menurunkan azab kepada mereka karena kezaliman yang mereka lakukan. Kemudian di antara kecerobohan Bani Israel yang lain adalah mereka ketika ditinggal Musa alaihissalam, ditinggal Musa untuk bertemu Allah di Tur Sina, dan kemudian Musa mendelegasikan urusan kaumnya kepada Harun alaihissalam, maka malah orang-orang Bani Israel malah menyembah anak patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Wa na'udzubillah ya. Nabinya sedang bertemu dengan Tuhan, umatnya malah menyembah anak patung sapi. Ini betapa jahatnya Bani Israel. Kemudian poin yang lain, mereka merubah kitab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, mengingatkan mereka, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah apa yang mereka tulis, celakalah untuk mereka apa yang telah mereka lakukan. Kemudian di antara kejahatan mereka lagi yang lain adalah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan juga mereka mengklaim ya, kalau orang-orang al-Yahud mereka mengatakan Uzair anak Tuhan, orang-orang Nasara mengatakan Yesus atau Isa alaihissalam itu anak Tuhan. Kita seorang muslim hanya mengatakan Isa alaihissalam beliau hanyalah hamba Allah dan rasulnya. Dia diberikan mukjizat juga sebagaimana Allah juga memberikan mukjizat kepada yang lain. Kemudian kejahatan yang lain adalah mereka orang-orang yang senantiasa menghalalkan yang haram, kemudian mengharamkan yang halal. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ya, maksud ayat Al-Quran Karim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta mereka Tuhan selain Allah. Maka ada seorang yang sudah masuk Islam itu mengatakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak melihat mereka dipertuhankan oleh umatnya. Rasul mengatakan, bukankah pendeta itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal? Maka ia berkata, benar. Maka Rasul mengatakan, itulah ibadatuhum iyahum, itulah ibadah umat itu kepada pendeta mereka. Jadi mereka manut ya. Kalau di gereja itu ada namanya apa? Surat pengampunan ya. Jadi mereka dianggap orang-orang suci yang bisa memberikan ampunan, wa na'udzubillah. Padahal yang namanya orang-orang maksum itu hanya para rasul dan para nabi. Kalau manusia ya, kalau semua manusia yang manusia biasa seperti kita semua ya, selain para nabi, selain para rasul, adalah manusia-manusia yang ghairu maksumin minadz-dzunub, yang tidak terjaga dari maksiat. Kita rawan melakukan dosa. Oleh karena itu kita harus banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara kejahatan Bani Israel lah mereka orang-orang yang sombong. Maka mereka dalam ucapan mereka, dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada jalan lagi para umamiyin mereka untuk mengalahkan kita. Maka dalam banyak bagaimana cara mereka berinteraksi dengan selain mereka, khususnya Yahudi ya, itu mereka betapa jahat mereka. Contohnya, kalian janganlah mengambil riba dari sesama kalian, tetapi ambillah riba dari selain kalian. Oleh karena itu kita menemukan ya, kalau di zaman sekarang yang namanya IMF juga negara yang dikuasai Yahudi ya,
lembaga ekonomi yang memberikan hutang. Dan ternyata banyak yang hutang itu negara muslim termasuk Indonesia. Pernah hutang ke IMF, akhirnya bangkrut kita, mengalami krisis moneter. Kenapa? Karena di sana ada riba ya. Dan juga zaman setelah itu bangsa Indonesia tidak terlepas dari yang namanya hutang, meskipun kemudian kita berubah hutang ke Cina misalkan. Tapi ala kulli hal, kembali ke tadi ya, kembali ke pembahasan mengenai Yahudi, betapa mereka kalau dengan sesama mereka luar biasa bersatunya, tapi dengan yang lain mereka merasa paling hebat. Maka jangan heran ya, orang Yahudi di segala zaman, di segala masa mereka merasa paling hebat. Maka itulah yang menjadi rahasia kenapa mereka betapa sombongnya orang-orang Yahudi untuk ingin mencaplok negara Palestina. Hingga saat ini sejak tahun 1948 Palestina berada dalam kekuasaan orang-orang Yahudi yang di Israel. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita ya, memberikan kita kemudahan, menyelamatkan kita dari segala sifat yang jahat dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berjalan dalam jalan kebenaran. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jazakumullah atas segala perhatian. Sampai ketemu lagi dalam tafsir tematik untuk edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.